Mas, tak sanjangi mriki. Derap wanita kedua novel cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 6. Embun pagi di tepi jalan membawa ingatanku pada rasa dalam dada. Kenapa rasa itu bertahta indah dalam dada? Sebuah pertanyaan yang membuat aku membisu. Jangankan sebuah jawaban, melintas dalam minda tidak terpikirkan. Aku lupa hati tidak bisa dikendalikan. Kiranya boleh ingin aku pinjam angin untuk menata rindu yang bertalu-talu. Kenapa prosa rasa menyihir cupit seindah nirwana? Pertanyaan itu kembali mengulang lebih lugas dan suaranya lebih jelas. Kembali aku terdiam. Kembali aku kumpulkan frasa-frasa dalam minda untuk merangkai suara. Kiranya waktu bisa aku putar kembali, ingin aku pinjam untuk memperbaiki segala tidak baik untuk hati. Bukan aku menyesal menjadi istri kedua, aku hanya tidak kuasa menyakiti hati bidadari surga pertamanya. Kenapa kamu jatuh cinta dengan pria berpunya? Suara pertanyaan itu kian meninggi hingga terngiang-ngiang dalam telinga. Aku benci pertanyaan itu. Seakan dipaksa menyerah dan melupakan segalanya. Aku lebih benci pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak sanggup hidup tanpa dirinya? Aku sadar di depan sana masa depan sangat suram. Air mata tertumpah. Ya Tuhan, pertanyaan macam apa itu? Aku hanya diam keluh. Jangan ajari aku untuk menyerah. Tersebab sekali melangkah tidak ada jalan kembali berbalik arah. Derap wanita kedua novel cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 6. Tepat Alena menghenyakan tubuhnya di kursi penumpang, Uria langsung mencengkram tangannya yang terasa hangat dan kuat. Sentuhan itu bagi Alena bagai sebuah energi yang membakar, menyala semangat hidup baru. Sedangkan bagi Uria, sentuhan itu adalah penghubung batin terampuh untuk menenteramkan pikiran bidadari pujaannya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah aku berikan untuk kakak. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Kamu punya segalanya yang kakak butuhkan. Berikan pelukan hangatmu, tersebab pelukanmu adalah kekuatanku. Berikan seluruh hidupmu menjadi bidadari surgaku. Sejak kapan aku bisa dengan pria lain? Seumur hidupku hanya untuk kakak. Aku sayang kakak. Suara bisik Alena lembut dan menghanyutkan segala gundah dan menerawangkan pandangannya ke depan. Mobil belum lagi di starter. Uria mengusap lembut pipi Alena yang lembut. Alena meraih tangan pangerannya menambah tekanan usapannya, lalu mencium telapak tangan yang selalu bisa memberikan keindahan dunia itu, kemudian menyunggingkan senyuman bunga. Melihat senyum itu, melihat binar sepasang mata itu, mendengar suara merdu itu, Uria tidak berdaya. Bagaimana mungkin mindanya tidak berantakan melihat bidadari yang mampu membelah lautan dengan senyumannya itu? Kemudian Uria menstarter mobil, memasukkan gigi dan mobil melaju keliling Bajawa. Sepanjang perjalanan mereka berbunga-bunga. Alena bahagia sekaligus takut dan terus menggenggam erat tangan pangerannya.
Ia seakan takut jika Uria semendadak angin menghilang dari sisinya. Takut pangerannya pergi tidak kembali tersebab menjalankan tugas di medan perang. Mereka berkeliling kota Bajawa menemukan rumah-rumah dengan atap berbentuk limasan, khas rumah adat Jawa. Beberapa terlihat persis seperti atap rumah joglo. Kampung adat daerah ini berbeda dengan yang mereka temui kemarin di Ruteng. Jika di Ruteng kampung berbentuk melingkar mengelilingi makam para leluhur, di Ngada bentuk kampungnya memanjang saling berhadapan. Penginapan di Ngada Bajawa. Hari itu mereka memutuskan untuk mencari penginapan di Ngada Bajawa. Setelah mendapatkan hotel yang sesuai, memutuskan menginap di sana. Baru saja masuk kamar hotel, Uria langsung mengunci pintu dan siap tempur mengisi mangkuk suci. Kakak, mandi dulu? Rengek pinta Alena manja. Uria tersenyum, sorot matanya berbinar, menatap mengancam sekaligus meneduhkan. Ia mendekat, mendorong perlahan Alena sehingga rebah di atas kasur, sementara kakinya menjuntai di pinggir dipan. Degup jantung berdebar kencang, berantakan memompa darah memenuhi minda. Bibir mungil begitu ranum seperti magnet menarik lumatan pagutan saat lidah menari salsa, jelijih menyatu, legit dan nikmat. Sementara itu jemari lentik Alena mulai mencari-cari melepaskan satu persatu kancing baju yang mengganggu sebelum akhirnya ditangkap oleh tangan Uria. Sabar, ini ujian. Goda Uria tersenyum puas. Ia membopong Alena masuk ke kamar mandi. Menyalakan kran air berbasah-basah dalam desah. Betapa malunya, itu pertama kali dalam hidup Alena mandi bersama seorang lelaki. Semua mengalir seperti air shower kamar mandi, jatuh ke lantai tidak bisa dihentikan. Alena menjerit manja. Uria terhenyak kaget mendengar jeritannya, lalu menyumpal bibir itu dengan sesuatu yang menakjubkan, kuat dan tahan lama. Hanya terdengar suara tidak jelas. Karena tidak terkendali, memang sudah panas, pertempuran, itu pun tidak bisa dihindari lagi. Berkali-kali menghunjam, menguras tenaga. Bukan hanya di dalam kamar mandi, setiap sudut ruangan menjadi penonton tarian perdamaian, berantakan, ruwet autan sekaligus bergetar dalam debar. Bahkan sekedar untuk bangun dari kamar saja, rasanya mereka tidak berdaya. Uria benar-benar membuatnya menggelepar, kelojotan tepar. Sekarang Alena mengerti seharusnya Eva berterima kasih karena tugasnya dipikul berdua. Bukankah itu lebih ringan? Pertempuran terus berlanjut seolah tidak ada letih. Semangat juang untuk mendapatkan malaikat kecil begitu berapi-api. Depan, belakang, merangkak hingga berdiri dan menari-nari gemulai Uria benar-benar mengajari Alena berbagai gaya seni melintasi 9 samudra. Sungguh luar biasa, tidak usah menunggu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, hanya sekejap saja Alena bisa mengimbangi. Iya benar, gelar sarjana Kamasutra Alena dapatkan. Dek, kamu hebat. Bunga mawarmu begitu harum mewangi. Ya iyalah, bunga mawar siapa dulu? Makasih ya sayangku. Iya. Tapi apa, Dek? Uria tanya miring. Bunga mawar siapa yang lebih indah? Punyaku atau punya Mbak Fea? Seketika Uya terhenyak dan hanya diam 1000 bahasa. Sebuah keheningan tercipta membakar kerongkongan hingga tanpa kata ia langsung memboyongnya dengan cepat dan Uria menyeka air mata Alena yang mendongak menatapnya dengan detak jantung sudah tidak beraturan.
Betapa terkejutannya, apa ia sedang mimpi? Perih dalam dada sebagai wanita kedua, seketika lenyap begitu saja saat dalam pelukan hangat lelaki berhidung bangir. Lagi dan lagi, tentu saja Alena tidak bisa menolak dan hari itu dunia benar-benar milik mereka berdua, sisanya numpang. Selamanya kamu jiwaku, Alena. Suara lirih mesra terdengar samar-samar, perlahan membuka mata dengan mengernyitkan kening terlihat sesuatu yang sangat asing dan tidak seperti biasanya. Apa sebenarnya terjadi? Alena yakin itu bukan mimpi. Ia lupa jika sekarang sudah menjadi istri. Terserah dunia berkata apa. Alena istrinya Uria, begitu juga dengan Eva. Selamat pagi. Hari udah siang, Dek. Mandi dulu sana, Gih. Gendong, Pintanya mencebik manja. Lagi dan lagi Uria mengangkat tubuh seroja muda dan membawa masuk ke kamar mandi. Alena tadinya malas bangun, kini lebih bersemangat dan bergairah untuk menyambut hari yang lebih cerah. Menikmati sunrise dan sunset di ND. Bersama merengkuh bahagia, hanya Uria paling mengerti tentangnya, satu kemauan yang sangat sederhana. Tidak ingin berpisah hingga di ujung senja. Singgasana terus terbangun dari rindu dalam hati yang tidak kunjung usai. Setelah di Bajawa, mereka mengendarai mobil ke arah timur selama 4 jam dan akhirnya tiba di ND. Kota ini cukup bersejarah. Pasalnya kota itu adalah tempat Presiden Soekarno pernah diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1938. Rumah sederhana yang dulu pernah ditinggali oleh Presiden Soekarno, hingga kini masih berdiri tegak, di Jalan Perwira Kota ND. apa kakak akan menikahiku secara hukum negara? Uria menghela napas, bibirnya mengunci, seperti ada sesuatu tersembunyi dalam hatinya. Ia menatapnya miring, kemudian melempar kecupan hangat di kening Alena bertubi-tubi. Adek tanggung jawabku. Katanya sembari membelai mesra pucuk rambut. Hening, tidak ada ketergasan, Alena hanya memandangi kota ND berbentuk tanjung yang menjorok ke arah laut Sawu Selatan Flores lewat jendela mobil. Uria segera menghentikan mobilnya, Alena kemudian keluar untuk menghirup udara segar. Keindahan dua pantai di sisi timur dan barat membuat Alena dan Uria bisa menikmati sunset dan sunrise selama di ND. Begitulah sunrise dan sunset sama-sama menikmati keindahan dari peralihan terang dan gelap. Seperti cintanya pada Uria hari itu begitu cerah, sedangkan kegelapan siap menyambut di depan sana atau sebaliknya. Hari ini hubungan mereka gelap, akankah ada hari yang cerah di masa depan? Pada akhirnya sisakan jawaban, entahlah. Next episode 7.